Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Ayuni, NIM 049 dari kelas Ekonomi Islam 2020A, ingin membahas mengenai perkembangan ekonomi digital secara syariah. Seperti yang kita lihat sekarang ini, teknologi digital memang berkembang sangat pesat di Indonesia. Tentunya juga teknologi digital mendorong perkembangan ekonomi semakin meningkat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi ekonomi dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Digitalisasi ekonomi juga bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian secara syariah di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa melayani masyarakat dalam hal ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah perkembangan ekonomi digital secara syariah di Indonesia. Teknologi informasi sudah merambah ke individu, dapat mendukung era digitalisasi informasi dan komunikasi pada ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah di Indonesia. Teknologi tersebut sekarang sudah ada dalam genggaman tangan pengguna gadget, seperti aplikasi mobile yang dapat diunduh dan dipasang dengan fitur mudah dimengerti oleh pengguna. Teknologi digital dapat mempercepat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Di dunia perbankan dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan. Digitalisasi terbentuk untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi sehingga perekonomian Indonesia terus meningkat. Nah, memang sekarang ini peran digital sangat luar biasa. Hampir semua perekonomian menggunakan teknologi sebagai alat informasi dan komunikasi. Secara syariah, peran digital ini juga sangat diperlukan untuk mempercepat dan memudahkan dalam hal penyampaian informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Di sini juga dapat kita lihat bahwa dengan adanya teknologi dapat meningkatkan perekonomian secara syariah di Indonesia. Di sini ada contoh pada dunia perbankan dalam melakukan kegiatannya bekerja sama dengan bidang teknologi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dan juga membuat aplikasi khusus untuk memudahkan proses transaksi yang ada di perbankan. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa contoh aplikasi fintech syariah akibat dari adanya perkembangan teknologi digital di Indonesia. Yang pertama ada Duha Syariah. Duha Syariah ini adalah sebuah aplikasi fintech syariah yang memiliki dua layanan sekaligus, yaitu layanan pinjaman konsumtif atau pembiayaan barang jasa dan juga layanan dana perjalanan religi seperti umroh. Perusahaan fintech syariah ini tidak menyediakan pinjaman uang dalam bentuk tunai. Kemudian yang kedua adalah dana syariah. Dana syariah ini merupakan salah satu opsi pembiayaan usaha. Pendanaan berbasis syariah ditujukan untuk para pelaku usaha yang ingin membutuhkan suntikan dana bagi usaha mereka. Yang ketiga adalah aplikasi Link Aja. Link Aja merupakan uang elektronik yang memiliki berbagai jenis fasilitas pembayaran sesuai dengan kaidah syariah. Kegunaan aplikasi Link Aja ini adalah sebagai alat pembayaran digital menggantikan uang tunai dengan mengikuti prinsip serta kaidah syariah Islam. Kemudian yang keempat adalah aplikasi Haswa. Aplikasi Haswa ini juga lebih difokuskan pada para pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Untuk yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara syariah agar terus meningkat dan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan online marketplace dan sistem pembayaran halal. Hal ini berupaya untuk mengembangkan marketplace secara spesifik menjual baik itu barang maupun jasa halal, lengkap dengan transaksi menggunakan sistem pembayaran halal. Yang kedua adalah menyediakan panduan usaha digital dan panduan kepatuhan syariah yang dapat diakses oleh publik.
dengan menyediakan panduan usaha digital dan panduan kepatuhan syariah sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari sebuah produk sekaligus mendorong pengusaha yang ingin mengembangkan produk atau jasa yang mengikuti nilai-nilai syariah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan literasi digital terkait dengan industri halal. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat memahami cara-cara yang tepat untuk memasarkan produknya dan tidak mengelabui konsumen terkait barang yang ditransaksikan. Nah, itu saja pembahasan materi mengenai perkembangan ekonomi digital secara syariah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.